Terlihat jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. kalau minggu lalu kita ngomongin apa sih minggu lalu yang sedikit itu? Masih ingat nggak ngomongin apa? Minggu lalu membahas apa? Pertemuan di kurikulum dan pembelajaran teh. Mengenai organisasi kurikulum. Model dan organisasi ya. Organisasi dan pengembangan kurikulum. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, dari materi yang akan kita sampaikan kali ini ada kompetensi yang diharapkan setelah Anda mengikuti pertemuan kali ini. Pertama, Anda dapat menjelaskan pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, dapat menjelaskan sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, dapat menjelaskan berbagai tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum. Jadi ada berbagai hal, berbagai tipe dalam pengembangan kurikulum ini. Dan kurikulum ini kalau kita bicarakan jangan alergi itu ya dengan yang namanya kurikulum, dengan yang namanya perubahan kurikulum. Walaupun yang jelas jika prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum ini dilakukan, saya kira tidak akan ada lagi persoalan-persoalan yang berekses negatif gitu ya. Misalkan jika kurikulum dikembangkan sesuai dengan prinsip perkembangan dan segala macamnya, saya kira terjadi soal. Yang jadi permasalahan ketika kurikulum yang akan kita gunakan, yang akan kita kembangkan itu berbenturan dengan kepentingan politik dan kepentingan yang lain-lain. Seperti yang kita tahu, ganti menteri katanya ganti kurikulum, ganti kebijakan itu bukan sesuatu hal yang tabu, bukan sesuatu hal yang keliru. Namun jika mereka mencoba mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan yang jadi soal. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang mengiringinya, itu yang akan menjadi masalah gitu ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, kita bicara tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Harus didasarkan pada prinsip azas atau dasar keyakinan dan pendirian. Ini jelaskan bahwa yang namanya prinsip itu kan menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, mendasar, dan harus diperhatikan. Kemudian memiliki sifat pengatur dan mengarahkan. Serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi atau kondisi serupa. Apapun yang terjadi gitu ya, kalau kita bicara prinsip, itu adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Nggak boleh lagi sebetulnya ditolerir gitu kan. Nggak boleh lagi ditawar-tawar kalau kita bicara yang namanya prinsip. Jadi prinsip itu harus ajeg. Nah, dalam pengembangan kurikulum juga harusnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya nanti kamu cek, kamu baca dalam mengembangkan kurikulum, apakah prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang nanti akan disampaikan itu digunakan atau tidak. Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, kalau kita berbicara macam-macam soal prinsip dalam pengembangan kurikulum, nah, bicara sumber untuk mengembangkan kurikulum itu berawal dari data empiris atau empirical datanya ada tidak? Data empiris yang mengakibatkan muncul sebagai suatu prinsip di mana kurikulum itu harus dikembangkan. Yang kedua, data eksperimen. Bagaimana menguji coba sesuatu kemudian menjadi sebuah data yang bisa digunakan sebagai sebagai salah satu prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum. Jadi kan kalau bicara kurikulum, ada landasan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum yang di awal-awal kita bicarakan. Ternyata ada yang namanya landasan sosial, budaya misalkan. Apakah bisa nih dalam mengembangkan kurikulum itu kita tidak
membawa adat atau budaya dari masyarakat tersebut atau wilayah tertentu. Dan yang terakhir, harus sumbernya bisa berasal dari akal sehat atau common sense dari setiap orang yang peduli dan mau mengembangkan kurikulum itu sendiri. Oke. Hal tersebut dikatakan Olivia gitu ya, sebagai salah seorang pakar kurikulum. Jadi macam-macam sumbernya. Ini bicara sumber dalam pengembangan kurikulum ada 4, dari mulai data empiris, data eksperimen, cerita, atau legenda, dan akal sehat. Nah, ini jadi sumber ketika kita mau masuk ke prinsip dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Oke. Nah, tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum itu ada 3 tipe. Tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum yang berawal dari anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, anggapan kebenaran parsial, kemudian anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Nah, tipe-tipe dalam prinsip pengembangan kurikulum ini lebih erat kaitannya dengan konsep filosofis dalam mengembangkan kurikulum. Di mana jika kita bicara anggapan kebenaran yang utuh atau menyeluruh, adalah ini ada fakta, konsep dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa berlaku di tempat yang berbeda. Nah, yang seperti apa sih kebenaran yang utuh? Ya mungkin kalau kita bicara hal seperti itu, bicara contoh konkretnya misalkan kurikulum internasional, ya. Misalkan kalau bicara yang punyanya Highscope, yang punyanya Cambridge, yang punyanya Montessori, ternyata mereka kan sudah diuji dalam penelitian yang ketat, yang serius, yang bukan main-main, bahkan berulang kali, sehingga bisa berlaku di mana saja. Makanya di Inggris ada, di Indonesia ada, di Filipina ada misalkan, atau di sebagian besar negara itu ada. Nah, contohnya itu seperti itu. Namun, walaupun dibuat secara general, tetap saja jika masuk ke satu wilayah akan ada kurikulum muatan lokal di masing-masing daerah atau masing-masing negara tersebut. Jadi tidak akan utuh, pure, sama gitu ya. Akan ada pembeda di masing-masing negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, anggapan kebenaran yang parsial adalah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasi. Nah, kurikulum contohnya, misalkan kurikulum yang ada di wilayah tertentu, misalkan bisa wilayahnya bisa jadi parsial antar daerah, bisa antar negara, jelas sifatnya belum bisa digeneralisasi. Nah, persoalannya dengan berlakukannya kurikulum nasional atau kurikulum 2013 itu sendiri, apakah sudah bisa digunakan secara general di seluruh Nusantara gitu ya, atau masih jadi persoalan-persoalan karena perbedaan latar belakang, sosial budaya, ekonomi, kemajuan, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita mau mengembangkan sebuah kurikulum. Sudah disampaikan, misalkan negara kita kan cukup luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau Eropa mah sama itu kan panjangnya kayak dari London sampai ke mana Rusia gitu ya, panjangnya itu. Pada kalau kamu lihat ya, kalau lihat apa namanya, benua Eropa, ada Belanda, ada Belgia, Inggris, Italia, ya mungkin sama sih kalau kita kaitkan dengan Indonesia, ada Aceh, ada apa namanya, Medan, ada Padang, Lampung, Jawa, Kalimantan, Sunda, terus apalagi Bugis. Memang dalam satu negara Indonesia itu ya harus menggeneralisasi kurikulum yang begitu kompleks dalam satu wilayah yang seperti ini, apakah akan segera terwujud kurikulum yang ideal? Yang sekarang ini sudah ideal, itu yang perlu kita cermati lagi. Nah, kan bisa jadi di Jakarta mah oke, pembelajaran daring nggak jadi masalah, kurikulum darurat nggak jadi soal. Tapi kalau
ke daerah pinggirannya saja. Kita dekat lah dari sini di Jakarta ke Serang. Beberapa sekolah di Serang, terutama sekolah tingkat dasar atau kelas bawah, rata-rata orang-orangnya anaknya pengennya belajarnya offline gitu kan. Nah, belum bisa menggunakan teknologi secara optimal segala macam. Dan yang ketiga, asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberisasi, yaitu judgement dan pemikiran akal sehat. Jadi ini masih perlu pembuktian, baru asumsi-asumsi saja, bahwa yang tadi saya sampaikan, wah asumsi saya mah nggak bisa nih, kurikulum 2013 itu, K13 revisi itu digunakan secara menyeluruh. Karena banyak persoalan-persoalan baik tingkat sosial, budaya, ekonomi, dan segala macam. Itu kan jadi, itu baru masuk ke hipotesis yang masih perlu pembuktian. Apakah nanti mungkin tidak si kurikulumnya itu berbeda, itu kan misalkan untuk Jawa, untuk Sumatera, untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, bayangkan menyamaratakan itu dengan potensi yang berbeda-beda gitu ya. Masih perlu digali lagi pemikiran-pemikiran seperti ini. Kalau untuk sebuah sistem pendidikan ya tetap harus dibangun nih, kira-kira yang seperti apa supaya benar-benar kita bisa memajukan dunia pendidikan kita. Nah, setelah tadi masuk ke tipe dalam prinsip, kemudian ada dasarnya muncul prinsip itu dari mana. Nah, sebenarnya hanya ada dua dalam prinsip pengembangan kurikulum, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus ya. Prinsip umum adalah prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Sementara prinsip khusus berkaitan dengan bagaimana mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi, prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Jadi kalau perbedaan antara umum dan khusus, kalau yang khusus sudah langsung mengerucut pada tujuan, pada isi, kemudian komponen kurikulum lainnya seperti apa sih komponen kurikulum lainnya, media, metode, evaluasi, dan segala macam lah, sarana dan segala macam yang dapat mendukung penyelenggaraan pembelajaran melalui pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, berbicara prinsip umum dimulai dari prinsip yang pertama ada relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga kontinuitas, yang keempat praktis dan efisien, yang kelima efektivitas. Ini prinsip umum yang harus digunakan ketika kita akan mengembangkan sebuah kurikulum. Mungkin Anda juga di himpunan mencoba dibuat nggak sih kurikulumnya, himpunan ini mau menghasilkan anggota himpunannya yang seperti apa, melalui kegiatan apa. Oke. Dibuat nggak sih rencana-rencana seperti itu? Mungkin bagian diklat, ada nggak sih di di himpunan bagian diklat atau bagian apalah yang mencoba mengembangkan SDM yang ada di himpunan tersebut misalkan. Nah, bagaimana nanti kurikulum atau tujuan dari himpunan ini juga harus selaras dengan tujuan dari jurusan. Jadi jangan sampai jurusan maunya seperti ini, himpunan seperti itu. Akhirnya akan beda pola didik, pola asuh, karena kurikulum yang digunakannya juga berbeda, tujuannya berbeda, artinya itu tidak relevan. Nah, masuk prinsip relevansi juga terdiri dari dua jenis. Relevansi eksternal artinya bahwa kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Ya. Jadi kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kurikulum itu akan digunakan atau hasil pendidikan itu akan bermanfaatannya pada waktu atau pada masa yang akan datang. Anda belajar sekarang, ya nanti baru bisa
secara besar mungkin di masa yang akan datang atau beberapa semester yang akan datang. Nah, kurikulum harus dapat mewadahi hal tersebut. Artinya harus relevan. Masyarakat butuhnya apa? Ya dikasihlah itu. Sekarang masyarakat butuhnya tentang vokasi, diberikan nih keterampilan vokasi. Cuman bisa berguna nggak di masa yang akan datang? Jangan kayak petani cabai, misalkan nanam cabai lagi, harga cabainya mahal karena tergiur. Wah, cabai itu harganya mahal. Ketika dipanen ternyata harganya sedang drop karena semua orang menanam cabai. Itu jadi persoalan, ternyata di masa datang teh nggak berguna tuh si cabai teh, atau nilai kebergunaannya jadi rendah. Nah, bagaimana sekarang kita merancang suatu kurikulum, mengembangkan suatu kurikulum, saat ini berguna, masa depan juga berguna. Karena hasilnya itu baru akan bisa Anda gunakan nih, hasil dari pendidikan, belajar di PKN ini, ketika Anda lulus kan lebih banyaknya. Relevan nggak sih dengan dunia kerja? Relevan nggak dengan dunia pendidikan saat yang akan datang? Kita tuh merancang dari sekarang. Begitupun juga Anda ketika Anda nanti menjadi guru, walaupun kurikulumnya sudah ada, bagaimana merancang supaya kegiatan KBM atau pembelajaran yang Anda lakukan bisa memberikan manfaat bagi peserta didik di masa yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan eksternal. Sementara kalau relevansi internal itu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Nah, kalau internal itu berkaitan dengan bagaimana apakah isi dari kurikulumnya itu sendiri sesuai atau tidak, komponen-komponennya sesuai atau tidak. Jangan sampai kita menerangkan, menjelaskan sesuatu ternyata tidak sesuai gitu kan. Kita bicara prinsip, isinya bukan prinsip, tapi isinya tentang evaluasi misalkan. Jadi berbagai hal yang berkaitan dengan hal tersebut, baik eksternal maupun internal, harus dipikirkan secara matang sehingga kita bisa memahami ketika akan mengembangkan kurikulum itu sendiri. Bagaimana sih Pak mengembangkan kurikulum itu? Rumit tidak? Ya rumit tidak rumit gitu ya. Perlu perhatian yang ekstra. Kan namanya juga kurikulum kurir and kurer itu ya, pelari dan lintasan. Tracknya beda, on the track tidak. Tujuannya kemana nih? Tujuannya lari 400 meter, 800 meter, atau maraton atau apa? Nah, kita harus mencoba merancang itu dengan baik dan optimal supaya memberikan kebermanfaatan bagi si peserta didik nantinya ya. Nah, kemudian yang kedua, prinsip fleksibilitas. Nah, kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, jadi prinsip dari kurikulum itu harus lentur, jangan kaku kayak sekarang. Wah, kurikulum ini atau kegiatan pembelajaran nih terutama daring, harus kamera on terus, harus pakai pakaian, yaitu kan etika atau attitude gitu kan yang disampaikan. Terserah Anda gitu kan mau mengikuti atau tidak, yang jelas kita berupaya untuk melaksanakan pembelajaran itu seoptimal mungkin, materi tersampaikan bisa diikuti, diharapkan bisa diikuti, sehingga capaian-capaian yang tadi disampaikan di awal perkuliahan bisa terpenuhi oleh peserta didik. Nah, dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode atau cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, situasi dan kondisi sekarang seperti ini, ya kita harus bisa menyesuaikan, harus sangat-sangat adaptif. Memang sulit gitu kan melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan internet, Google Meet, Zoom, atau apapun itulah. Tapi ini jauh lebih baik lagi daripada pembelajaran di masa lampau, PJJ di masa lampau yang dilaksanakan secara asinkronus ya. Belajarnya kapan, kasih modul, udah aja selesai gitu kan. Anda benar-benar belajar mandiri. Nah sekarang di pembelajaran daring saat ini,
berusaha juga dipantau dengan mengaktifkan videonya, waktu perkuliahannya dilaksanakan secara sinkronus, hanya tempatnya saja yang beda gitu ya, Anda di mana, saya di mana. Cuma ya tadi, kalau di kelas aja lihat ada mahasiswa yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang ngerjain tugas yang lain. Nah, sekarang mungkin pengawasannya jadi lebih pada self-controlling, bagaimana Anda yang mengatur, yang mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Karena saya juga nggak mungkin melihat, nggak mungkin memantau gitu ya. Anda sedang mengerjakan apa, kemudian berpakaiannya seperti apa, bisa jadi atasnya pakai kemeja, bawahnya pakai celana pendek, atau masih pakai sarungan, atau bahkan belum mandi gitu kan, ya kan nggak tahu juga. Ya fleksibel aja sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, yang penting pembelajaran bisa dilaksanakan yang kalau hal-hal yang tadi berkaitan dengan sikap atau attitude atau apalah yang ada dari peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, meliputi kesinambungan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Tujuannya agar apa? Agar proses pembelajaran siswa bisa maju secara sistematis. Kebayang nggak kalau kita merancang sebuah kurikulum nggak nyambung dari kelas 1 ke kelas 2, tidak ada titik temunya, tidak ada titik merahnya, garis merahnya atau benang merahnya, atau dari SMP ke SMA, atau dari perguruan tinggi, dari SMA ke perguruan tinggi, dari semester ke semester, dari mata kuliah. Artinya kita atau kami di jurusan juga merancang kurikulum itu berupaya untuk memberikan kesinambungan antar kelas, antar jenjang pendidikan. Misalkan muncul ada mata kuliah prasyarat, oh kamu nggak bisa nih ngontrak mata kuliah ini kalau belum lulus ini, gitu pun sebaliknya gitu kan. Anda nggak bisa nih lanjut ke, bahkan untuk sekolah S2, misalkan kalau kamu S2-nya mau lain jurusan, maka harus mengikuti lagi matrikulasi supaya dapat menyesuaikan, harus bisa berkelanjutan, memberikan kesinambungan. Misalkan S1-nya PKN, S2-nya mau teknologi pendidikan, pasti Anda matrikulasi lagi, gitu kan, mengembangkan lagi, belajar lagi yang maksud dengan teknologi pendidikan itu apa saja. Atau mau kuliah di ekonomi, kira-kira apalagi yang harus diperkuat. Artinya ketika kita mau masuk ke jenjang yang baru, itu harus ada kesinambungan. Apalagi nanti misalkan kalau S1-nya PKN, S2-nya PKN, ya harus continue nih kurikulumnya, jangan sampai di mata kuliah di S1-nya tidak ada kesinambungan antar mata kuliah atau mata pelajaran. Yang keempat, ini ada prinsip praktis atau efisiensi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitas di lapangan. Jadi bisa digunakan nggak di lapangan kurikulum kita itu, berguna atau tidak, apa yang harus diperhatikan lagi supaya kurikulum itu aplikatif. Ya. Jadi kan kadang kebanyakan teori, ternyata di lapangannya emang nggak seperti itu. Misalkan katanya belajar matematikanya seperti apa, dan di lapangan mah nggak akan belajar sin kosinus tangan, ya bukan itu kan tujuannya. Itu bukan hanya kita memahami konsep teori, tapi bagaimana kita mengembangkan cara berpikir kita, mengembangkan critical thinking kita, mengembangkan kalau sekarang mah HOTS ya, high order thinking skill. Nah, bagaimana nih? Jadi semua mata pelajaran, walaupun tidak secara aplikatif bersentuhan langsung, tapi ada nilai-nilai yang akan muncul dari setiap pembelajaran yang kita lakukan. Di sini jelaskan juga kurikulum bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, dan prinsip praktis ada kaitannya dengan prinsip-prinsip kurikulum lainnya. Ya, memang kalau praktis harus bisa bermanfaat secara praktis gitu ya. Kurikulum ini buat apa ya? Anda misalkan bisa digunakan di mana? Ketika tadi saya bilang di himpunan, Anda buat kegiatan, dirancang tuh kurikulumnya. Latihan dasar dibuat nggak sih kurikulumnya? Dirancang nggak kurikulumnya buat apa? Atau hanya sekedar kegiatan jurusan, selesai? Kan nggak seperti itu harusnya. Ada learning outcome-nya. Buat apa
peserta atau mahasiswa ikut LDKS. Sekarang kalau daring, gimana caranya merancang kurikulum LDKS atau LDKM atau LDKM ya secara daring supaya Anda punya tujuan itu bisa dicapai. Ini dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah prinsip efektivitas. Wujud pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan. Jelas ya, tadi saya sampaikan kalau Anda nggak punya tujuan, ya kurikulumnya nggak jelas. Nah, kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi, metode, sistem evaluasi, model, serta konsep kurikulum yang akan digunakan. Nah, sekarang apakah Anda punya kejelasan tujuan tersebut? Ya, nah, dalam membuat atau merancang sebuah kurikulum. Jelas nggak tujuan dari kurikulum yang ada di PKN? Coba lihat visi misi PKN-nya apa. Terangkum tidak dalam kurikulum itu sendiri? Kan tinggal lihat ke situ. Kalau tujuannya jelas, nanti kita bisa menentukan, oh isinya ini nih. Oh, biar jadi guru PKN yang handal teh harus bisa menguasai konsep pembelajaran, menguasai konsep kePPKN-an, menguasai konsep hukum, tata negara, dan segala macam. Oh, dikasihlah mata kuliahnya apa saja. Nah, sistem evaluasinya seperti apa saja. Seperti itu ya. Jadi ketika kita akan mengembangkan kurikulum, tentunya tadi sudah ada 5 prinsip umum yang harus diperhatikan. Oke, lanjut ke apa namanya? Nah, ini ada si aksiom by Olivia. Olivia menggunakan istilah aksiom untuk mewadahi keberagaman karakteristik, tipe, dan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Dia mengatakan bahwa perubahan kurikulum itu adalah suatu keharusan ya. Jadi kurikulum itu harus berubah. Kalau kurikulum tidak berubah, tidak akan ada perubahan dalam kehidupan ini. Kan waktu itu ada yang nanya ya, anak SMP dulu, anak SD, nanya ke orang tua, wah mama apa dulu nggak belajar ini, sekarang tuh gimana sih kurikulum teh semakin susah sama sulit, jadi susah katanya belajar itu. Ya karena adanya perubahan dari kurikulum itu sendiri yang menyebabkan perubahan dalam tatanan kehidupan sendiri. Apakah itu menjadi lebih baik? Harapannya ya. Dulu mungkin belajar baca itu baru kelas berapa misalkan, baru bisa lancar membaca. Sekarang misalkan diperbaiki lagi ya. Misalkan dulu mah ada baca calistung, baca tulis hitung. Sekarang kan nggak boleh yang ada namanya calistung itu. Baca tulis hitung itu ada usianya, ada umur tertentu baru boleh dia baca tulis hitung. Jadi ketika ada perubahan-perubahan itu adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, nggak usah alergi, nggak usah kaget. Yang jelas tadi ketika mau berubah itu harus menggunakan prinsip-prinsip yang ada. Di Jepang kurikulumnya ditinjau 10 tahun sekali. Kalau di Indonesia ya itu ganti menteri, ganti kurikulum, katanya seperti itu. Bahkan mau berakhir masa jabatan kurikulumnya dirubah. Kan riweuh nanti yang berikutnya, masa baru sebentar berubah lagi. Artinya prinsip-prinsip tersebut mungkin tidak digunakan gitu ya. Ada hal-hal yang terlewat gitu. Kedua, kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan ya. Kurikulum itu produk dari masa yang bersangkutan atau masa kini untuk menyiapkan peserta didik di masa yang akan datang. Jadi Anda disiapkan nih belajar anak SD atau anak SD belajar bahasa Inggris dari sekarang, karena nanti ke depannya mungkin bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa umum yang harus wajib kita kuasai. Baru bahasa Inggris gitu kan. Ternyata ada lagi bahasa Mandarin gitu ya. Sekarang mungkin China akan menjadi negara superpower menggantikan Amerika gitu ya. Bisa jadi perubahan-perubahan itu menyebabkan kita jadi harus belajar bahasa asing yang lain gitu kan. Ketiga, perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan, bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi masa kini. Itu sering terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika ada perubahan pada orang atau masyarakat. Nah,
Jadi perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Jika masyarakat atau orangnya tidak memiliki konsep akan perubahan itu sendiri, ya sebesar apapun kurikulum, sebaik apapun kurikulum itu dirubah, karena ujung tombaknya di gurunya tidak bisa melaksanakan kurikulum itu secara utuh, ya tidak akan terjadi perubahan di masyarakat. Dan kemudian pengembangan kurikulum adalah kegiatan kerjasama kelompok, jadi tidak bisa dia bekerja parsial, ya harus berkelompok, semuanya terlibat dalam upaya mengembangkan kurikulum itu sendiri. Kemudian ada lagi pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses menentukan pilihan dari alternatif yang ada. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang tidak akan pernah berakhir, ya. Jadi yang namanya kurikulum dalam pengembangan, dalam perubahan, it's never end gitu ya, terus aja berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jadi nggak usah alergi karena prinsip dari kurikulum adalah dinamis. Cuma prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulumnya digunakan atau tidak, itu yang jadi persoalan. Pengembangan kurikulum akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif, bukan aktivitas bagian per bagian yang terpisah. Jadi pahami di sini mungkin ya, bahwa kurikulum itu baru akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif menyeluruh. Nggak di mata kuliah saya saja, nggak di mata pelajaran tertentu saja, harus menyeluruh. Jadi kalau kita mengejarnya perubahan karakter, berarti di setiap pelajaran itu ada yang namanya pengembangan karakter, disisipkan atau apapun lah caranya, bagaimana caranya diupayakan supaya tercapai. Kemudian yang ke berapa 9, pengembangan kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dengan mengikuti suatu proses yang sistematis. Oke. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum dilakukan berangkat dari kurikulum yang ada. Jadi ketika Anda mau mengembangkan kurikulum, kurikulum itu harus dikembangkan, berangkatnya dari mana? Dari kurikulum yang ada sekarang. Bukan main comot. Misalkan ada orang nih baru belajar, baru pulang dari Inggris. Wah, kurikulum di Inggris seperti ini, langsung tempel di Indonesia, nggak akan bisa. Ketika kita mau mengembangkan kurikulum, harus berangkat dari kurikulum yang ada dulu. Kurikulum yang ada di Indonesia itu apa? K13. Berubahnya sedikit-sedikit. Tidak bisa drastis. Nanti kita lihat deh, tahun 2022 rencananya kurikulum akan berubah. Ini kan sudah direncanakan dari sekarang, bahwa kurikulum itu akan berubah di tahun 2022. Artinya ada prinsip-prinsip yang tadi sudah mulai dilakukan nih. Bahwa kurikulum itu nggak harus dilakukan secara efektif, sistematis, tidak dadakan. Masyarakat juga mungkin sudah mulai memahami atau sebagian masyarakat mengetahui. Ya mudah-mudahan bisa berubah, bisa berjalan sesuai dengan keadaan dan bisa memperbaiki dunia pendidikan kita. Karena kan kita untuk mengetahui efektivitas dari kurikulumnya itu sendiri, dilihat dari ranking PISA, ranking apa, dan segala macam lah. Nah, itu berbicara masalah prinsip umum. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip khusus. Oke, dalam prinsip khusus itu ada prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar atau pembelajaran, kemudian prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir adalah prinsip yang berkenaan dengan penilaian atau evaluasi. Nah, ini adalah prinsip khusus yang ada atau yang bisa digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Setelah prinsip umumnya tadi terpenuhi, tercapai, kita masuk ke prinsip khususnya. Yang pertama, berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus, di mana ada perumusan tujuan pendidikan yang bersumber pada apa? Ketentuan dan kebijakan pemerintah. Berangkatnya dari mana lagi? Undang-undang, ya. Kalau bicara masalah ketentuan dan kebijakan pemerintah, UUD 45, Undang-Undang Sisdiknas. Kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Orang tua atau masyarakatnya butuhnya apa? Makanya suka ada peninjauan kurikulum, kebutuhan masyarakat apa, kebutuhan dunia kerja apa, isinya apa saja yang kira-kira bisa
di isinya yang perlu disampaikan kepada mahasiswa atau pada peserta didik agar kebutuhan itu terpenuhi. 3, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, bukan tantang ya, tentang pandangan para ahli pada bidang-bidang tertentu. Kemudian survei tentang manpower, sumber daya manusianya ada tidak? Kurikulum di Untirta kan sekarang berubah nih, ada kurikulum tentang ketahanan pangan. Anda mungkin kuliah ketahanan pangan nggak ya? Atau angkatan yang udah mulai ya, angkatan Anda kayaknya kurikulum yang baru tentang ketahanan pangan. Nah, kurikulum Anda ini berbeda dengan kurikulum satu tingkat di atas Anda. Halo, tadi matinya dari mana ya? Halo, can you hear me? Halo. Ya Pak, Tadi matinya sampai mana? tentang survei tentang manpower Pak, ketahanan pangan. Oh, manpower ini belum terlihat ya? Ini ya? Oke, masih terdengar suaranya? Masih, Pak. Terdengar Pak. Sudah terdengar, Pak. Oke, ini ya tadi ya, manpower ya, sumber daya pengalaman negara lain dalam masalah yang sama. Kemudian bagaimana kita memajukan riset atau penelitian kita. Tapi risetnya harus penelitian yang beneran ya. Soalnya banyak sekali riset-riset itu riset-riset bohongan lah. Jarang, bukan jarang ya, mungkin banyak lah. Mudah-mudahan sih asumsi saya itu keliru. Cuman banyak sekali penelitian-penelitian yang hanya asal jadi, tidak mencerminkan isi. Artinya apa? Informasi yang diperoleh juga akan abal-abal gitu, nggak utuh. Nah, kemudian prinsip berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan isi kurikulum. Yaitu satu, perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Oke, perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar. Bicara apa perbuatan hasil belajar, misalkan jujur, tidak mencontek, tidak melakukan tindakan plagiasi, menghargai karya orang lain, dan membuat hal yang orisinal gitu ya. Itu perlu sangat diperhatikan ketika kita memilih isi dari kurikulum itu sendiri. Kedua, isi bahan kajian harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Artinya ada 3 ranah apa namanya? 3 domain pembelajaran yang perlu
dan wajib ada dari mulai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kan di kurikulum ada ya di KI 1 sampai dengan KI 4 jelas saya kira seperti itu. Kemudian unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kemudian ketiga ranah belajar diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Jadi ranah belajar yang tadi kognitif, afektif, dan psikomotor itu harus diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar tertentu. Kalau kita belajarnya olahraga, kira-kira mana sih yang mau dikejar gitu kan? Kognitifnya, afektifnya apa psikomotornya? Kan kalau ngomongin olahraga harus semuanya dipelajari liar oke ya. Misalkan ketika bicara olahraga, kita harus tahu berbagai macam jenis olahraga, aturannya sampai secara detail, ukuran lapangannya, ukuran bola, dan segala macam. Padahal ketika di lapangan itu nggak terlalu banyak digunakan. Gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu diperbaiki lagi dalam pemilihan isi dari kurikulum itu sendiri. Oke, ketika bicara olahraga, olahraga itu berkaitan dengan apa saja sih sport itu gitu kan. Kalau mau olahraganya nanti ketika mau khusus atau spesialisasinya ambillah salah satu, jangan sampai semua. Kadang pertemuan 1 sampai 3 volley, 4, 5 sepak bola. Di situ kita belajar teori, belajar praktek, segala macam harus dikuasai. Padahal kalau bicara masalah prakteknya belum tentu satu kompetensi itu bisa terpenuhi. Sepak pojok aja misalkan kalau sepak bola, atau dalam badminton serven, gimana sih cara serve yang benar, tangannya seperti apa, prakteknya belum tentu nih bisa beres dalam 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Tapi yang penting jiwanya dulu aja sehat gitu kan, raganya dulu sehat, olahraganya dilakukan, atau teknik dasarnya lah yang paling utama. Kemudian yang ketiga, prinsip berkenaan dengan proses belajar mengajar. Di sini kegiatan ini adalah untuk menentukan kegiatan pembelajaran. Apa yang akan digunakan, hendaknya memperhatikan hal berikut. Pertama, apa metode atau teknik belajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran tertentu. Teknik tersebut apakah cocok nggak? Saya sampaikan misalkan ketika kita mau menggunakan augmented reality atau virtual intelligence, cocok nggak sih untuk mata pelajaran PKN itu jadi lebih mudah atau lebih sulit gitu ya. Nanti mungkin PR-nya buat Anda ketika Anda mau buat skripsi atau apa, jangan membuat skripsi yang sekiranya mempersulit Anda gitu kan. Persulit Anda, mempersulit pembimbing, apa yang bisa Anda kerjakan ya dikerjakanlah dengan baik, tapi jangan yang ecek-ecek juga, tapi yang bisa terukur. Kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Nah, persoalan ini muncul ketika saat pembelajaran daring nih. Apakah kita perlu model variasi? Silahkan. Dengan cara seperti apa untuk melayani perbedaan-perbedaan yang ada di individual siswa itu sendiri. Misalkan ada siswa yang masih belum memperhatikan, ada siswa yang masih ngantuk, ada yang masih belum bersemangat. Nah, sekarang kan tadi saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran daring, Anda yang mengontrol diri Anda. Mungkin sama orang tua Anda, di rumah kan orang tua jadi lebih mengawasi, oh benar nih anak saya kuliah nih. Pasti yang dilakukannya selama kuliah, masa kuliah gogoleran gitu kan, masa kuliah tidur-tiduran, masa kuliah sambil sarapan, itu kan sarapan dulu baru kuliah, kalau ngemil-ngemil bolehlah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita merancang metode atau teknik supaya memberikan kegiatan yang bervariasi bagi siswa. Yang ketiga, apakah metode teknik tersebut dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita offline mungkin kita bisa coba, kita cek. Sebenarnya daring juga bisa, nanti kita akan praktekkan lah. Dan yang keempat, apakah metode teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Tercapai nggak? Kalau sekarang ini kognitifnya apa, afektifnya apa, psikomotornya apa, sikapnya dari apa ya, mungkin dari cara Anda
berpakaian, dari cara Anda memperhatikan, dari cara Anda yang menghargai dengan tetap menyalakan kameranya, dan segala macam. Kalau kognitifnya ya hasil dari isi dari mata kuliah ini sendiri. Yang berikutnya, apakah metode atau teknik tersebut bisa mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Jadi kita harus membuat metode supaya guru aktif, siswa aktif. Jangan sampai gurunya aktif, siswanya pasif. Atau siswanya aktif, gurunya pasif. Pernah nggak dapat guru, misalkan yang tidak mengajar di kelasnya, hanya memberikan tugas, dia kemudian dia mencatat di tembok, di papan tulis, disuruh Anda menyalin, kemudian dia duduk lagi. Tapi itu ada, gitu kan, terjadi model seperti itu. Artinya tidak ada aktivitas positif, siswanya aktif, gurunya pasif, atau sebaliknya. Kemudian apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Dan yang ke-7, apakah metode teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber belajar yang ada di rumah dan masyarakat? Ini saya kira sekarang sedang berlangsung, bahwa sumber belajar yang kita gunakan ada di rumah atau di lingkungan kita sendiri, lingkungan paling dekat. Dan untuk apa keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan yang menekan pada learning by doing, di samping learning by seeing and learning by knowing. Untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan saat ini, bahwa ya keterampilan saat ini adalah learning by doing, gitu kan. Kemudian learning by seeing and learning by knowing. Dan yang terakhir, ini terakhir ya, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Tadi, apakah medianya sudah sesuai? Saat ini Anda menggunakan apa? Laptop, handphone, atau apa, gitu kan. Terus bila handphone dan laptopnya tidak ada, kamu digantinya dengan apa? Pada saat ini, itu kan, dengan pembelajaran sinkronus seperti ini kan harus ada device-nya. Kalau dulu mah cukup buku, kertas, ballpoint, papan tulis. Kalau sekarang pembelajaran daring ini harus ada semua. Beruntung, gitu kan, misalkan Anda atau di sini semua memiliki device tersebut. Kalau kita pergi ke daerah tertentu, kemarin saya baru survei ke daerah Curug aja, di sana ada satu keluarga cuman punya satu handphone, anaknya ada 3, yang satu TK, yang satu SD, yang satu SMA. Pembelajarannya semua online. Handphonenya cuma satu, dibawa sama bapaknya. Ribet kan, mau gimana coba itu? Bagaimana memikirkan hal seperti itu? Kemudian tadi lainnya, kalau ada apa yang harus dibuat, nggak memperhatikan bagaimana membuatnya, siapa yang membuat, pembiayaan serta waktu pembuatannya. Kemudian bagaimana mengorganisasi, apakah dalam bentuk modul, belajar, paket belajar, segala macam. Kemudian bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan siswa, dan hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia, katanya seperti ini ya. Bagaimana kita menggunakan multimedia dalam pembelajaran kita saat ini. Nah, terakhir ini, yang terakhir berkaitan dengan penilaian, yaitu bagaimana merencanakan alat penilaian kita, menyusun alat penilaian kita, dan mengelola hasil penilaian kita. Jadi prinsip dalam pengembangan kurikulum, dari prinsip umum dan prinsip khusus, akhirnya bagaimana kita bisa merencanakan alat penilaian kita. Tadi kalau ada masalah dengan device-nya bagaimana? Kan guru harus bisa memperhatikan ke situ, memutar balik ke situ. Artinya tadi kurikulumnya harus fleksibel, jangan rigid, katanya harus begini-begini saja. Tapi kita harus dapat informasi yang jelas dari si peserta didiknya. Pak, saya kesulitan, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, misalkan. Kalau listriknya padam, sinyalnya hilang. Saya kira kalau masalah listrik, sinyal itu, coba dicari lagi solusinya. Sekarang kalau device-nya tidak ada, bagaimana? Bisa nggak ikut ke siapa? Kita harus bisa ada komunikasi sehingga si pendidik bisa mengevaluasi dengan objektif. Ya.
Nah, sementara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fase perencanaan nilai itu bagaimana karakteristik kelas. Ini kalau kita bicaranya ideal ya, dalam kondisi pelajaran yang ideal. Bagaimana karakteristik kelas, usia, tingkat kemampuan, atau kelompok yang akan dites. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah evaluasi. Bagaimana nih menentukan, mengetahui karakteristik kelas itu sendiri. Terus berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tes. Kan harus terukur. Misalkan kan kalau ujian ada waktu 60 menit, 40 menit, atau 90 menit. Itu kan terukur nih, satu orang itu satu soal mengerjakan sekian. Tidak mungkin tes itu tidak terukur. Pasti sudah terukur. Kemudian, apakah tes tersebut untuk uraian atau pilihan? Berapa banyak butir yang perlu disusun? Apakah tersebut diadministrasikan oleh guru atau murid atau bagaimana? Hal perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan nilai dari si siswa dalam kaitan pembelajaran tertentu. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan alat penilaian itu mulai merumuskan tujuan pendidikan atau capaian dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian bagaimana menguraikannya dalam bentuk tingkah laku murid yang perlu diamati, yang dapat diamati. Kemudian bagaimana menghubungkan dengan bahan pelajaran. Kemudian tulislah butir-butir tes itu sendiri. Jadi ketika kita mau mengevaluasi, ketika kita sampai tahap ini, bukan hanya materinya saja sudah tercapai, tapi dilihat juga nih, tingkah laku murid, apakah mereka memperhatikan, apakah mereka bisa kira-kira mengikuti, atau bagaimana. Karena si guru tentu punya kemampuan tersebut, dan mungkin akan dirasakan oleh Anda ketika nanti Anda menjadi guru dan melihat atau merasakan sendiri seperti apa ketika akan melakukan sebuah tes. Dan yang terakhir, prinsip yang harus diperhatikan adalah norma penilaian apa yang akan digunakan dalam pengelolaan tes. Apakah digunakan formula guessing, apakah bagaimana mengubah skor ke dalam skor masak, kan ada skor mentah, ada skor masak, kemudian skor standar apa yang digunakan, dan untuk apakah hasil tes itu digunakan. Jadi kita harus sampai kepada mau digunakan untuk apa sih tes itu, tujuannya buat apa. Jadi ketika kita mau merencanakan evaluasi juga jelas gitu ya. Jadi tidak serta-merta ketika saya memberikan pertanyaan kepada Anda asal aja, salahnya tugas, nggak seperti itu. Apalagi nanti kalau di sekolah gitu ya, kita harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum, dari mulai isi, tujuan sampai kepada penilaian, dari mulai yang umum sampai ke hal yang khusus. Oke, kira-kira itulah materi dalam perkuliahan kita kali ini. Kita close dulu, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada Pak, izin bertanya. Ya, sebentar ya. Iya Pak.